Nah, tapi pun Presiden tidak menandatangani 30 hari, undang-undang ini otomatis akan berlaku atau diundangkan. Iya, iya. Nah, kita bahas dulu soal revisi Undang-Undang TNI ini kan di awal banyak memantik pro dan kontra dari berbagai pihak. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dan dikaitkan dengan istana pasca revisi Undang-Undang ini? Ya, kalau reaksi di luar, ya karena mereka menganggap akan tergerusnya supremasi sipil ya. Ya. Nah, di dalam juga barangkali juga hampir sama, karena makin banyak perwira militer aktif yang masuk tanpa berhenti dulu atau mundur, ya, itu membuat para aparatur sipil negara ASN di istana juga khawatir gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, tapi sekarang kan posisinya itu sudah setelah disetujui oleh DPR dan pemerintah, Ya, sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto lewat Sekretariat Negara, betul ya Mas Har ya? Ya, jadi memang setelah diwarnai berbagai penolakan ya oleh sejumlah elemen aksi mahasiswa maupun masyarakat sipil, revisi Undang-Undang TNI itu akhirnya disetujui oleh pemerintah dan DPR, dan itu catatan saya itu pada tanggal 20 Maret. Nah, hari itu juga setelah sidang paripurna di DPR itu langsung dikirim surat untuk menandatangani dan juga untuk naskah final dari DPR untuk ditandatangani oleh Presiden Prabowo tanggal itu. Tapi sampai saat ini saya dapat informasi itu belum ditandatangani. Ya, salah satunya karena memang tadi saya dapat informasi bahwa setelah dari DPR itu undang-undang semua dicek kembali, redaksionalnya, substansinya juga, lalu keterkaitannya dengan lembaga-lembaga lain ya, sehingga supaya mix antara yang sudah diputuskan dengan yang nanti di prakteknya setelah ditandatangan. Jadi barangkali karena mesti harus dikonsolidasikan dulu redaksionalnya, undang itu belum ditekan. Ditambah juga kalau melihat jadwal Presiden selama Maret sampai ini kan kepotong Lebaran ya, seminggu Lebaran juga. Jadi memang agak padat. Ada menerima tamu, menerima kunjungan, lalu ada rapat, ada sidang kabinet, lalu ada juga kunjungan selama 8 hari ini. Dan juga ada pertemuan dan juga open house dengan warga waktu Lebaran. Ramadan jadi sampai Lebaran itu ya. Jadi begitu padatnya, jadi kelihatannya belum bisa. Selain padatnya agenda, Mas Har, apakah bisa kita lihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini tetap berhati-hati sebelum menandatangani, meskipun pada saat itu kan sudah disetujuinya oleh pemerintah juga. Iya. Nah, tapi Presiden Prabowo Subianto di sisi pemerintah tidak cepat-cepat untuk menandatangani pasca undang-undang itu disetujui. Secara prosedural memang begitu, di Seknek itu kalau ada naskah undang-undang yang sudah disetujui ataupun yang akan dibawa ke DPR selalu dikonsolidasikan itu di Deputi Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara itu. Jadi di situ unsur kehati-hatiannya supaya undang-undang itu juga tidak menimbulkan problem lagi gitu ya.